Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Geger Geden. Sebelum Mimin mulai, kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like dan komen. Gebrakan Presiden Prabowo, pasukan rahasia siap hancurkan OPM sampai ke akar. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menunjukkan komitmen besar untuk menjaga kedaulatan negara. Salah satu fokus utamanya adalah menyelesaikan konflik di Papua yang telah berlangsung selama puluhan tahun, terutama ancaman dari Organisasi Papua Merdeka, OPM. Presiden Prabowo menegaskan, sudah saatnya Indonesia mengambil langkah tegas terhadap ancaman separatisme. Dalam pernyataannya baru-baru ini, ia mengungkapkan rencana penerjunan pasukan rahasia yang dirancang khusus untuk melumpuhkan OPM hingga ke akarnya. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga keadilan bagi rakyat Papua, ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers. OPM telah menyandera masa depan Papua, dan kita tidak akan tinggal diam. Pasukan rahasia yang disiapkan oleh Presiden Prabowo merupakan gabungan dari personel terbaik TNI dan Polri. Mereka dilatih dengan metode perang gerilya modern, teknologi canggih, dan strategi kontraterorisme yang dirancang khusus untuk medan Papua. Kabar tentang rencana ini membuat kelompok OPM mulai merasa terancam. Beberapa laporan menyebutkan bahwa para petinggi OPM telah memerintahkan anggotanya untuk mengurangi aktivitas, sebagai upaya untuk menghindari deteksi dari pasukan khusus tersebut. Langkah tegas ini merupakan jawaban atas berbagai serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM dalam beberapa tahun terakhir. Serangan-serangan tersebut telah menelan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil, aparat keamanan, dan pekerja proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Presiden Prabowo menekankan bahwa operasi ini tidak hanya berorientasi pada pendekatan militer. Ada juga upaya paralel berupa diplomasi lokal, pembangunan infrastruktur, dan penyebaran bantuan sosial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Pasukan rahasia yang diterjunkan dalam operasi ini telah melalui serangkaian pelatihan khusus di berbagai medan sulit di Indonesia. Mereka juga dibekali kemampuan adaptasi budaya dan bahasa lokal Papua, sehingga operasi dapat berjalan tanpa memicu konflik baru dengan masyarakat setempat. Salah satu keunggulan pasukan ini adalah teknologi canggih yang digunakan. Dari drone pengintai hingga sistem komunikasi terenkripsi, semua dirancang untuk memberikan keunggulan taktis di lapangan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara, BIN, untuk mengidentifikasi jalur logistik, markas rahasia, dan jaringan pendukung OPM. Hal ini bertujuan untuk memutus alur suplai senjata dan dana mereka. Operasi ini tidak hanya menjadi bukti ketegasan pemerintah, tetapi juga pesan kuat bahwa Indonesia serius menjaga integritas wilayahnya. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Sementara itu, masyarakat Papua menyambut langkah ini dengan beragam tanggapan. Sebagian besar mendukung operasi ini karena merasa tertekan oleh tindakan kelompok bersenjata yang kerap mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang khawatir operasi ini bisa memicu eskalasi konflik lebih besar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dengan tokoh adat, agama, dan pemuda Papua. Strategi lain yang diusung adalah pendekatan kemanusiaan melalui pembangunan ekonomi. Presiden Prabowo memerintahkan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil Papua, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pendidikan di Papua. Beasiswa, pelatihan guru, dan program literasi menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi muda Papua yang mandiri dan sejahtera. Di sisi lain, OPM mencoba meningkatkan propaganda mereka dengan menyebarkan informasi palsu tentang tindakan pemerintah. Namun, strategi ini mulai kehilangan pengaruh karena masyarakat mulai melihat hasil nyata dari kebijakan Presiden Prabowo. Pasukan rahasia ini, yang diberi kode nama Garuda Hitam, sudah disiapkan dengan protokol khusus untuk menghadapi kondisi medan Papua yang dikenal ekstrim. Dari hutan lebat hingga pegunungan curam, mereka telah dilatih untuk menghadapi semua skenario. Salah satu anggota pasukan rahasia, yang identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa mereka merasa bangga menjadi bagian dari operasi ini. Ini adalah panggilan tugas untuk membela bangsa, katanya singkat.
Operasi ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional yang mendukung upaya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Ini menunjukkan bahwa langkah Indonesia mendapatkan dukungan global. Di tingkat domestik, berbagai elemen masyarakat menunjukkan dukungan mereka. Banyak organisasi pemuda, mahasiswa, dan tokoh nasional yang menyuarakan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Meski demikian, Presiden Prabowo juga memperingatkan bahwa operasi ini bukanlah solusi instan. Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua membutuhkan pendekatan jangka panjang dan komitmen dari semua pihak. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban terhadap berbagai kritik internasional yang menilai Indonesia tidak cukup serius menangani konflik Papua. Dengan operasi ini, Indonesia menunjukkan bahwa keamanan nasional adalah prioritas utama. Sebagai langkah pendahuluan, pasukan rahasia telah berhasil mengidentifikasi beberapa basis utama OPM yang selama ini sulit dijangkau. Operasi penindakan direncanakan dengan sangat hati-hati untuk meminimalkan korban sipil. Sementara itu, OPM mulai kehilangan kepercayaan dari sebagian anggotanya. Ada laporan yang menyebutkan bahwa beberapa anggota mereka telah menyerahkan diri kepada aparat keamanan karena merasa tidak ada lagi masa depan dalam perjuangan bersenjata. Presiden Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya merehabilitasi anggota OPM yang menyerah. Program deradikalisasi dan reintegrasi sosial disiapkan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Di tengah rencana besar ini, pemerintah juga menyoroti pentingnya melibatkan tokoh-tokoh adat Papua. Mereka dipercaya memiliki pengaruh besar dalam meredakan ketegangan dan membawa pesan perdamaian kepada komunitas lokal. Para tokoh adat tersebut, bersama pemerintah, akan menjadi jembatan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pemerintah pusat. Program dialog budaya dirancang untuk mempererat rasa kebangsaan di kalangan masyarakat Papua. Selain pendekatan militer, pemerintah juga menggelar operasi kemanusiaan untuk masyarakat di wilayah yang sebelumnya dikuasai kelompok bersenjata. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan segera dikirimkan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa operasi ini tidak akan menggunakan kekerasan secara membabi buta. Target kita jelas, yakni para pemberontak bersenjata. Masyarakat Papua adalah saudara kita, mereka harus dilindungi, katanya. Sementara itu, kelompok OPM mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Beberapa faksi internal tidak sepakat dengan strategi kelompok inti yang terus menggunakan kekerasan. Perpecahan ini memberikan peluang besar bagi keberhasilan operasi. Berbagai laporan intelijen menunjukkan bahwa logistik OPM semakin melemah. Pemutusan akses senjata dan pendanaan yang selama ini mereka andalkan menjadi pukulan telak bagi operasional mereka. Pasukan Garuda Hitam, sebagai bagian inti dari operasi ini, dilengkapi dengan senjata modern seperti senapan presisi tinggi dan peralatan penglihatan malam. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan operasi secara efektif, bahkan di medan yang sulit. Operasi ini juga memanfaatkan satelit dan teknologi pemetaan 3D untuk merencanakan strategi penyerangan. Keunggulan teknologi ini memberikan kelebihan besar bagi pasukan Indonesia di lapangan. Di sisi lain, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar media tidak melibatkan diri dalam spekulasi yang dapat memanaskan situasi. Pemerintah berkomitmen memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat. Meskipun menghadapi tekanan berat, Presiden Prabowo tetap optimistis bahwa misi ini akan berhasil. Ia menyebutkan bahwa Papua adalah prioritas utama dalam program keamanan dan pembangunan nasionalnya. Sejumlah tokoh internasional juga memberikan apresiasi atas langkah tegas yang diambil Indonesia. Mereka melihat hal ini sebagai upaya nyata untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Di dalam negeri, dukungan publik terhadap langkah Presiden Prabowo terus meningkat. Banyak masyarakat yang merasa optimis bahwa konflik panjang ini akan segera berakhir. Pasukan Garuda Hitam juga menjalin kerja sama erat dengan penduduk lokal yang pro-NKRI. Informasi dari masyarakat sangat membantu dalam melacak pergerakan kelompok bersenjata. Selain itu, program-program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Papua mulai menunjukkan hasil. Pemerintah berharap langkah ini dapat memotong akar dukungan bagi kelompok separatis. Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Presiden Prabowo secara langsung menyapa masyarakat dan meninjau proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Kehadirannya di sana menjadi simbol kuat bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Program pemulihan wilayah pasca konflik juga sudah dirancang dengan matang. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini terdampak oleh konflik bersenjata. Di sisi lain, beberapa negara asing yang selama ini diam-diam mendukung gerakan separatis mulai menarik diri setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi kemenangan diplomasi yang signifikan. Sementara itu, operasi militer berjalan dengan sangat hati-hati. Setiap langkah dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama operasi. Para anggota Garuda Hitam dilatih untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat. Ini menjadi strategi penting untuk memenangkan hati dan pikiran penduduk lokal. Pemerintah juga memperkuat peran pendidikan dalam menciptakan generasi baru Papua yang mandiri dan berdaya saing. Sekolah-sekolah baru didirikan, dan guru-guru terbaik dikirimkan ke daerah terpencil. Langkah ini juga bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya hadir melalui pendekatan militer, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan kemanusiaan. Keberhasilan operasi ini akan menjadi momentum besar bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Papua adalah wilayah yang damai dan makmur. Presiden Prabowo menegaskan bahwa setelah operasi ini selesai, pemerintah akan fokus pada pembangunan berkelanjutan di Papua. Langkah ini dianggap sebagai kunci untuk menghindari munculnya konflik baru di masa depan. Para analis politik memuji langkah Prabowo sebagai kebijakan yang tegas namun terukur. Mereka menyebutkan bahwa kombinasi antara kekuatan militer dan pendekatan diplomasi adalah strategi yang ideal. Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Pemerintah harus terus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Langkah ini juga mengirimkan pesan kuat kepada kelompok-kelompok lain yang memiliki agenda separatisme. Pemerintah tidak akan mentoleransi upaya memecah belah NKRI. Sementara itu, pasukan Garuda Hitam terus bergerak dalam senyap, menyusuri hutan-hutan lebat Papua untuk memastikan keberhasilan operasi ini. Di tengah situasi ini, rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air bersatu mendukung langkah pemerintah. Rasa solidaritas semakin kuat. Setelah operasi selesai, pemerintah berencana untuk mengadakan dialog nasional yang melibatkan semua elemen masyarakat Papua untuk mencari solusi jangka panjang. Keberhasilan ini diharapkan menjadi titik awal dari perubahan besar di Papua, menuju wilayah yang lebih aman, damai, dan sejahtera. Pasukan Garuda Hitam, meskipun jarang diketahui publik, akan tercatat dalam sejarah sebagai ujung tombak keberhasilan operasi ini. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tugasnya belum selesai. Papua adalah prioritas, dan pemerintah akan terus memastikan bahwa wilayah ini mendapatkan perhatian yang layak. Keberhasilan operasi ini akan mengirimkan pesan tegas bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menyerah terhadap ancaman apapun. Dengan semangat persatuan, pemerintah dan masyarakat Papua akan melangkah bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, langkah tegas Presiden Prabowo ini tidak hanya menjaga kedaulatan Indonesia, tetapi juga membuka jalan menuju Papua yang damai, adil, dan makmur untuk semua.